Fang Zi menggunakan cara ini untuk memaksa saya menikah denganmu. Tapi ini sama sekali tidak terhormat. Yao Chuan, saya membutuhkanmu. Selesai. Jika bukan karena saya tidak bisa hamil, kabar baik ini tidak akan jatuh padaku. Jika kamu ingin ibumu baik-baik saja. Jadi, urusan malam ini biarkan saja jadi rahasia saya. Setelah anak lahir nanti, jangan buat masalah lagi sama saya. Dengar jelas ya. Tahun keempat aku suka Qin Zuchuan. Aku dan dia melakukan hal paling dekat. Hanya saja dia tidak akan pernah tahu itu aku. Kamu adalah orang yang tak terlihat oleh siapapun. Suksu. Saya semalam bersama kakakmu. Saya tahu. Apa yang dilakukan kakakmu semalam adalah persetujuanmu. Benarkah? Kamu menganggap saya apa? Xiao Chen. Kamu tahu. Saya tidak memiliki suara di keluarga Fang. Itu tidak ada hubungannya dengan suara. Apa kamu benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Bisa melihatku menikahi wanita lain dengan tenang. Suksu, aku memberimu waktu 7 hari. Dalam 7 hari, jika kamu ingin aku membatalkan pertunangan, aku akan segera membatalkannya. Chu Ce. Tidak benar. Nanti aku harus memanggilmu kakak ipar. Saya tidak perlu memikirkan. Kakak ipar, kakak ipar. Sudah berapa lama? Sebenarnya kapan dia bisa lahir? Yang keluar adalah seorang anak laki-laki. Buruan. Buatan sebelumnya mengatakan, asalkan anak itu selamat lahir. Pernikahan antara keluarga Fang dan keluarga Qin akan segera diatur. Segera urus saja. Yao Chuan sangat baik. Akhirnya kita bisa menikah. Aku mau ambil telepon sebentar. Oke. Aku mengerti. Feng Chui Sui. Ada apa denganmu? Sudah dioperasi. Anak. Xiao Chuan adalah anakku. Dokter, dokter, dokter.
Dia sudah sadar. Sista, bolehkan aku bertemu dengan anaknya? Saat itu kamu sendiri yang berjanji padaku untuk uang pengobatan ibumu. Tolong janjimu dulu. Sekarang bersikaplah jujur padaku. Kamu gak mau menggantikan aku menikah ke keluarga Qin, kan? Kalau aku belum setuju, aku pasti akan lakukan. Kakak, aku cuma ingin melihat anak sebentar. Tidak bisa, aku peringatkan kamu. Jangan berpikir untuk memukul anak. Anak. Anak apa? Tidak ada. Susu suka anak kecil. Dia selalu minta melihatku. Aku pikir sekarang tidak cocok. Kamu terus bicara tentang anak sebelum pingsan. Anak apa ini? Aku. Tidak ada. Kamu pasti salah dengar. Apa yang kuperbuat sendiri? Dia tidak sudah jelaskan semuanya padaku 1 tahun yang lalu. Kan? Tidak ada yang tidak nyaman. Kamu dan Fang Zhi adalah saudara perempuan kandung. Dia tidak akan keberatan kamu datang ke keluarga Qin. Dia tidak akan keberatan kamu izin cuti. Tentu saja aku tidak keberatan. Yang aku khawatirkan adalah Susu tidak ingin pergi. Kakak ipar. Kakak ipar. Aku ingin pergi. Susue tentu saja tidak masalah. Nanti akan mengirim orang untuk menjemputmu. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Kau berani berhayal tinggal di rumah Qin. Apakah kamu tidak peduli dengan nyawa ibumu? Aku hanya ingin bertemu dengan anakku. Itu bukan anakmu. Itu adalah anak Qin Youchuan dan Zhi. Tidak ada hubungannya denganmu. Sudah kuberitahu pada ayah. Ayah marah setelah mendengarnya. Kami telah menemukanmu sebuah pernikahan. Ah, mengapa kau harus membuat masalah ini? Pak Li sudah berusia lebih dari 50 tahun. Kau tidak perlu menderita seperti ini, bukan? Tidak. Ini tidak mungkin. Angin dan salju hingga saat ini. Ada apa lagi yang tidak mungkin? Bukankah kamu masih mengharapkan seseorang untuk menyelamatkanmu, Qin Zhaochuan? Hahaha. Nyonya Li dan Presiden Li sudah datang. Presiden Li ada di sini. Coba lihat. Cantiknya luar biasa. Gadis kecil yang cantik. Nyonya Fang, ini maksudnya apa? Saya akan segera mencari seseorang. Dia tidak terburu-buru. Dia bisa lari kemana? Tuan Li, Anda langsung saja siapkan urusan pernikahan. Keluarga kami berkata dan melakukan. Hahaha. Sayang. Mama pasti akan cari cara untuk bertemu denganmu. Tuan Qin selesai diperiksa. Nona ini lemah setelah melahirkan dan kekurangan darah. Menurut perkiraan, baru saja melahirkan.
Masa nifasnya belum selesai. Anak apa? Tuk tuk tuk. Kakak ipar. Aku melihatmu pingsan di bawah gedung kantor. Dan kebetulan aku menemukannya. Terima kasih, kakak ipar. Jangan panggil aku kakak ipar. Ha. Hahaha. Kenapa kamu memanggil kakak ipar? Dulu waktu kecil bermain rumah-rumahan. Bukankah itu kamu dan kakakmu berpura-pura jadi ayah dan ibu? Lalu kenapa aku berperan sebagai tunanganmu tidak dihitung? Besok panggil suami. Tidak mau. Kalau begitu jangan panggil aku kakak ipar. Anak itu namanya siapa? Cerah dan terang. Terang. Bayi yang cerah. Sepertinya ayahmu sangat mencintaimu. Siapa pria itu? Dokter baru saja datang. Dia bilang kamu belum selesai masa pemulihan, jadi kamu masih lemah. Ayah anak itu. Ini urusanku. Tidak perlu kamu ikut campur. Aku akan merawat diriku sendiri. Orang yang tidak bertanggung jawab seperti dia. Layak kamu melahirkan anaknya. Dia layak. Dia memperlakukan anak kita dengan baik. Dia pria yang sangat hebat. Saya telah menyukainya selama bertahun-tahun. Bukan seperti yang kamu katakan. Apakah dia begitu hebat sehingga dia tidak peduli meskipun aku pingsan di jalan? Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak peduli dengan saya? Kamu bicara omong kosong. Kamu bicara tanpa henti. Kamu melihat pria seperti ini. Jika kamu tahu siapa ayah anak itu, kamu juga akan merasa dia beruntung, Feng Qishui. Bagaimanapun juga. Malam ini terima kasih sudah membawaku ke sini. Aku masih ada urusan. Kalau ada yang perlu, beritahu aku. Jin Yao Chuan. Qin Yao Chuan. Aku butuh kamu. Yao Chuan, aku butuh kamu. Kenapa ini terasa begitu akrab? Aku ingin kamu membawaku untuk bertemu Xiao Lao. Boleh. Baik. Ah. Anakku, sayang, ada apa denganmu? Apa, anakku? Tidak ada. Kamu salah dengar. Hahaha. Kakak Wang bagaimana bisa mengikat selimutnya begitu ketat? Bisa membuat anak itu sesak. Aku bisa melihat kamu sangat mencintainya. Iya. Jika bukan karena anak ini, aku sama sekali tidak akan menikahi kakakmu.
Aku tidak bisa menjadi suami yang baik sepenuh hati untuknya. Tapi aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Saudariku juga akan menjadi ibu yang baik. Kau tahu itu. Aku lebih berharap ibu dari anak ini adalah... Lihatlah anaknya. Aku keluar untuk menjawab telepon. Sayang, ibu akhirnya memelukmu. Kenapa bayi menangis? Bukannya lapar. Ah, Xiaolang jangan menangis. Ibu di sini. Kamu lagi ngapain? Apa-apa? Anak-anaknya dirawat oleh pengasuh khusus. Ingatlah posisimu. Jangan sembarangan memberi makan. Tapi aku memang apa adanya. Kalau kamu ingin ibumu selamat, jangan bicarakan apa yang terjadi malam ini. Setelah anakmu lahir, jangan bikin masalah. Dengar tidak? Tidak ada apa-apa. Aku hanya memikirkan anakku sendiri. Selalu mendengar kamu menyebut anakmu. Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Sekarang dia di mana? Jika aku bilang dia ada di sini. Dengarkan, jangan menangis lagi. Bisa peluk Xiaoleng sekali lagi. Zucuan, percayalah padaku untuk terakhir kalinya. Ayunan bayi bergerak tinggi. Bayi tidurlah. Kamu. Acu, kamu datang. Cepat datang dan lihatlah sepupumu yang baru lahir. Nanti ada yang baru untukmu main-main. Siapa nama adik perempuannya? Suksu. Suksu adalah gabungan dari nama keluarga paman dan bibi Fang. Suksu, nama yang sangat bagus. Susu, saya bernama Qin Zongchuan. Saya pasti akan melindungimu di masa depan. Ada apa? Fang Susue. Tanggal 26 April setahun yang lalu, di mana kamu? Tanggal 26 April setahun yang lalu. Saat aku hamil Xiaolang. Aku juga lupa. Apa yang terjadi hari itu? Sejak kamu melihat Xiaolang, aku penasaran bagaimana kamu bisa begitu menyukainya. Sampai kamu baru saja memeluknya. Persis seperti saat bibi memelukmu saat kecil. Yo Chuan. Kalian sedang apa? Siapa yang mengizinkanmu memeluk anakku? Ah. Kakak, kamu membuat nenek kecil takut. Ah.
Tentang apa yang Om tadi katakan. Aku dan kakak memang dari ayah yang sama. Tampaknya mirip dengan saya juga wajar. Apa yang kau katakan? Apakah Yao Chuan sudah menyadari bahwa Xiaolang adalah anak Fang Suxu? Apakah Yao Chuan sudah menyadari bahwa Xiaolang adalah anak Fang Suxu? Huhui adalah ibu kandung dari seorang pelacur dan masih ada padaku. Lihat dia barusan. Masih mengingatkan. Saya rasa juga tidak berani mengatakan kebenaran. Peduli malah bingung. Adik, kamu tidak punya anak jadi tidak akan mengerti. Lagi pula Xiaolang menangis seperti ini. Sebagian besar karena takut padamu. Anak itu jelas-jelas menangis karena lapar. Menangis karena lapar. Kamu ngomong apa sih? Waktu aku baru masuk, aku lihat botol susu di lantai. Dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Beberapa hari ini kamu benar-benar merawat anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak itu belakangan ini selalu dirawat oleh Tante Wang. Dia bilang padaku Xiaolang sangat nakal. Tidak mau minum susu dengan baik. Saya juga tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Dia baru berusia sebulan. Bagaimana seorang ibu bisa tidak ada di samping anaknya? Kau jangan terlalu serakah. Kalau begitu, pecatkan Wang Su. Kau yang harus merawat Xiaolang sendiri. Aku akan mencari babysitter baru untuk membantumu. Dia pergi. Saya tidak. Saya tidak bisa membiarkan Fang Zi terus menyakiti anak saya. Yao Chuan. Saya ingin tinggal untuk menjadi pengasuh anak yang merawat Xiaolang. Kamu juga sudah melihatnya. Saya bisa menenangkan Xiaolang. Biarkan saya mencobanya ya. Kak Yuyu tahu kamu suka anak-anak. Tapi urusan hidupmu sendiri belum selesai. Mana ada waktu untuk mengurus anak? Pak Li masih menunggumu. Pak Li yang mana? Yao Chuan, kamu belum tahu ya? Kak Yuyu dilirik oleh Pak Li dari grup Jikang. Sepertinya pernikahannya akan berlangsung lebih cepat dari kita. Dia sudah berusia 50 tahun. Cinta sejati datang. Tak bisa dihalangi. Mana masih peduli umur. Wang Suxu, asalkan kamu bilang tidak ingin menikah dengan Liong, aku akan membiarkanmu tinggal untuk merawat Xiaolang. Yao Chuan, apa yang kamu katakan? Susue, aku berikan kamu beberapa hari waktu. Kalau dalam 7 hari kamu mau aku membatalkan pertunangan, aku langsung batal. Aku sudah kehilangan Yao Chuan sekali. Tak boleh kehilangan anak ini lagi. Aku. Dokter Zhang, kenapa tiba-tiba menelepon? Apakah ibu mengalami masalah lagi? Pertanyaan ini harus kamu pikirkan begitu lama. Maaf, aku harus pergi dulu. Wang Suxu Sao Chuan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kudengar bahwa Bos Li sangat dermawan memberi uang kepada Susu. Mungkin Susu memang suka dengan yang ini. Ibu. Bagaimana, Bu? Hujan salju, hujan salju. Akhirnya kamu datang. Mereka memukulku saat kamu tidak ada. Mereka adalah orang jahat. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mengganggu ibuku lagi, kan? Kamu masih punya malu untuk mengatakannya. Aku bertanya siapa yang memintamu untuk melihat anak itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana dia sekarang. Sekarang anak itu bahkan bisa sudah mati. Juga tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu tahu diri, cepat pulanglah. Jangan sampai mengganggu pernikahan. Tapi saya. Bagus sekali, Susu akan menjadi pengantin. Pengantinnya pasti Zhao Chuan. Ibu pasti akan mendandani kamu dengan cantik.
Mengantarkanmu menikah. Mengantarkanmu menikah. Sudahlah. Apa yang perlu aku ributkan dengan bodoh sepertimu yang hidupnya sudah tidak lama? Jika kau ingin ibumu yang bodoh ini hidup sedikit lebih lama, sebaiknya bersikaplah baik. Segera bawa orang itu pergi. Lepaskan kamu, lepaskan aku. Ibu. Sixi mau menikah dengan Yao Chuan dan punya bayi. Aku akan jadi nenek, jadi nenek. Lepaskan aku, lepaskan. Selama aku ada di sini, kamu dan ibumu yang bodoh itu, jangan berharap bisa keluar dari kendaliku. Sebelum pernikahan dengan Yao Chuan, jangan harap kalian keluar rumah lagi setengah langkah. Jangan muncul lagi. Lepaskan aku keluar. Aku tidak akan ke keluarga Qin lagi. Tolonglah, lepaskan aku keluar. Apa hasilnya? Aku akan mencari orang untuk mengawasi Fang Suxu. Kamu tenang saja, siapkan pernikahan. Itu bagus. Tapi hari ini aku lihat Qin Yao Chuan sepertinya masih ada perasaan padanya. Harus cari cara supaya dia benar-benar berhenti memikirkan itu. Ini mudah. Li Zong juga menunggu untuk segera menikahi Fang Susu. Beberapa hari lagi aku akan mengadakan jamuan keluarga. Ingat bawa Yao Chuan ya. Maksudmu di depan Qin Zhou Chuan. Memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Aku tidak percaya. Haha, dia masih akan memikirkan Fang Suxu. Lepaskan aku. Tolong kalian, lepaskan aku. Malam ini ada makan malam keluarga. Tuan Qin akan membawa putra kecilnya. Kita semua harus berhati-hati, bukan? Dengar-dengar, kondisi kesehatan putra kecil ini tidak terlalu baik. Ia juga sering menangis. Beberapa hari ini terlihat sedikit demam. Oh, ada apa dengan Xiao Lang? Tuan Li, kamu di sini kenapa? Haha, tentu saja datang mencarimu. Kecantikan kecilku. Kecantikan kecil. Lepaskan, lepaskan aku. Kecantikan kecil. Lepaskan, lepaskan aku. Bagaimana keadaan Xiao Lang? Dia sudah minum obat dan tidur. Tenang saja, Zhao Chuan. Dengan ibu di sini, anak tidak akan apa-apa. Kalau begitu baiklah. Mengapa tidak melihat Fang Suxu di pesta keluarga malam ini? Mengapa tidak melihat Fang Suxu? Seharian selain anak, hanya tahu tentang Fang Suxu. Aku tidak percaya. Nanti ketika kamu melihat Fang Suxu tidur dengan pria lain, masih bisa suka padanya. Suxu sedang istirahat di kamar. Aku akan membawamu untuk menemuinya. Lepaskan aku. Aku tidak mempermasalahkanmu. Sudah melahirkan. Apa yang kamu perjuangkan? Ayo. Bagaimana mungkin ada suara pria di kamar susu? Yao Chuan, kamu dengar tidak? Yao Chuan di sini. Apa mungkin semuanya sudah diatur oleh Fang Xi malam ini? Gadis manis, jadilah milikku saja. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia melihat ini. Ah. Kamu ini bajingan. Jangan kira kamu bisa mengancamku dengan lompat dari gedung. Ibumu tiri sudah menjualmu padaku. Kalau kamu mati sekalipun, kamu tetap milikku. Kalau kamu mati, kamu juga milikku.
Feng Shisui. Zhao Chuan. Feng Shisui, lebih baik kamu ada urusan. Kalau tidak, aku pasti akan menyiksamu. Fang Suxu. Cepat, Nyonya sudah memberi perintah. Hari ini harus membawa Fang Suxu pulang. Tuan Qin. Anak kecil lagi demam. Nona Fang minta Anda segera pulang. Kamu bawa orang untuk terus mencari Fang Suxu. Apapun yang terjadi, bawa dia kembali. Suxu, ada apa denganmu? Apakah ada yang mengganggumu? Ibu akan menghajarmu untuknya. Ibu, saya baik-baik saja. Sekarang orang-orang yang izin dan libur sedang mencariku. Tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Bu, mari kita pergi dari sini. Mari kita tinggal di tempat lain. Orang itu belum ditemukan. Keluarga Fang juga sudah pergi mencarinya. Tapi tidak ada kabar tentang Nona Fang. Di mana si kecil itu? Oh, hari ini dia sudah keluar dari rumah sakit. Nona Fang sudah pergi menjemputnya. Mungkin dia sudah hampir tiba. Yao Chuan. Bagaimana keadaan anak itu? Dokter mengatakan bahwa dia memiliki penyakit lemah sejak dalam kandungan. Dia mudah terserang flu dan demam. Perawatan yang baik. Nanti sudah baik dengan sendirinya. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi menemui Xiaolang terlebih dahulu. Apa sebenarnya hubungan antara Huang Suxu dan Emerly? Saya juga tidak tahu. Mengapa tiba-tiba saja Meng Meng memanggil Emerly ke kamarnya? Padahal mereka berdua sudah akan menikah dalam beberapa hari lagi. Apa kamu tidak bisa menahan diri? Fang Suxu sama sekali tidak punya suara di keluarga Fang. Apakah kamu yakin dia dengan sukarela mau menikah dengan Li Zong? Lu Chuan, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku susah payah melahirkan Xiaolang untukmu. Apa di matamu aku adalah orang yang begitu jahat? Aku juga berharap kamu tidak seperti itu. Kalau tidak, kamu akan tahu cara-cara yang aku lakukan. Tahu cara saya. Kamu kan bilang terakhir kali bahwa Wang Sao tidak merawat Xiaolang dengan baik. Ayo pecat dia. Saya akan mencari pengasuh baru. Kedepannya, kamu cukup merawat anak. Hal-hal lainnya jangan ikut campur. Yao Chuan, Yao Chuan. Fang Sui, tunggu sampai aku menemukanmu. Lihat aku tidak akan membunuhmu. Foto ini. Susu. Bukankah ini foto pernikahanmu dan Zhao Chuan waktu kecil? Kalian dulu akrab sekali. Sekarang kita harus pergi. Kamu tidak ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik padanya. Aku. Suxu. Aku sudah dengar semua tentang keluarga Fang. Bibi mengalami kecelakaan dan masih belum sadar. Paman pun membawa ibu dan anak Fang masuk. Itu salah dia. Tapi jangan takut. Aku ada di sini untukmu. Aku akan selalu menemanimu. Tunggulah beberapa tahun lagi. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Meski kamu ingin pergi. Tolong beritahu aku, oke? Yao Chuan. Ibu, aku keluar sebentar.
Kamu tinggal di rumah dan tunggulah aku. Baik. Sayang, Mama juga ingin menemanimu tumbuh. Tapi hanya dengan mengikuti Papa, kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. 1000 perahu. Selamat tinggal. Kali ini aku telah mengucapkan selamat tinggal dengan baik padamu. Bukankah ini Wang Sao yang merawat Xiao Lang? Mengapa dia masih di sini? Orang tua yang menyiksa anak seperti kalian akan mendapatkan balasan pada waktunya. Xiao Lang disiksa. Tunggu sebentar. Tante, tadi saya mendengar Anda bilang keluarga ini menyiksa anak. Apa sebenarnya yang terjadi? Sudah puluhan tahun jadi pengasuh anak. Ini pertama kalinya saya melihat ibu seperti ini. Biasanya, anak sering dipukul dan dimarahi. Sampai takut anak tiap hari demam, itu sudah biasa. Tapi dia malah membenci anak yang menangis. Memberinya obat tidur. Memaksa anak agar tenang. Kalau bukan karena saya menyaksikan langsung, saya sampai ragu-ragu. Anak-anak itu, apakah mereka anak kandungnya? Jika terus begini, anak-anak itu pasti akan disiksa olehnya. Lalu ayah anak itu. Jangan sebut tentang pernikahan bisnis ini. Keduanya tidak memiliki perasaan. Bagaimana mungkin mereka menyukai anak-anak? Biasanya, dia berpura-pura baik pada anaknya. Aku harus pergi. Rumah Qin bukanlah yang mudah untuk dihadapi. Gadis kecil, kau tahu. Kau sebaiknya pulang. Jika bukan karena anak ini. Aku tidak akan menikahi kakakmu. Tidak heran anak itu terus menangis itu hari. Anak serigala. Tenanglah, Mama pasti akan mencari cara untuk membawamu pergi. Sudah. Jangan menangis lagi. Obat tidur sudah diberikan semua. Seharusnya tadi siang aku minta dokter 1 botol lagi. Coba berikan anak itu padaku. Tidak apa-apa, Yo Chuan. Saya bisa. Berikan padaku. Mengapa si serigala kecil begitu menolak ibunya ini? Bahkan lebih buruk daripada Fang Suxu. Fang Suxu. Lagi-lagi Fang Suxu. Ini juga pertama kalinya saya menjadi ibu. 1 orang lagi sibuk dengan urusan pernikahan. Xiao Lang tidak dekat dengan saya. Saya sudah sangat sedih. Yo Chuan, apakah kamu masih akan menyalahkanku? Hanya saja. Yo Chuan, mungkin kamu belum tahu. Susu telah disukai oleh Merli dari grup Jikang. Kemungkinan besar pernikahannya akan lebih cepat daripada kita. Dia bahkan sudah akan menikah dengan orang lain. Dia bahkan telah melahirkan anak. Aku masih bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Biarkan saja. Aku akan merawat anak-anak selama 2 hari ini. Kamu istirahat sebentar. Baik. Apakah kamu benar-benar anakku dan Fang Zi? Tidak bisa oham. Bapak Sing, ini sudah babak ke-8 pengasuh anak. Total ada lebih dari 30 orang. Apakah Bapak belum puas dengan satu pun? Sejak kejadian dengan Suster Wang, Xiao Lang melihat orang asing langsung menangis. Mereka bahkan tidak bisa mendekat. Bagaimana bisa merawat anak dengan baik? Babak berikutnya. Kamu datang buat apa? Kalau bukan dari Ibu Wang yang memberitahu saya. Saya juga mengira dia baik terhadap Xiao Lang. Tuan Qin, saya sudah memikirkan. Saya ingin menjadi pengasuh anak Xiao Lang.
Kalau mau datang, datang saja. Kalau mau pergi, pergi saja. Apa yang kamu anggap keluarga Qin kami? Xiao Lang tidak perlu kamu jaga. Nona Fang, lebih baik segera pulang dan mempersiapkan pernikahan dengan Li Zong. Giliran berikutnya. Kenapa Nona Fang masih ada urusan? Saya tidak ingin menikah dengan Li Zong. Jadi tolong berikan saya kesempatan untuk pekerjaan ini. Menikah adalah urusan pribadi kamu. Kenapa kamu berpikir aku akan melawan Emerly untukmu? Karena Xiao Lang tidak bisa tanpa saya. Kamu mendengus. Nyonya Fang terlalu memandang dirinya sendiri penting. Itu penyakit. Mungkin sebaiknya kamu pergi ke dokter. Ini membuatmu diam. Sepertinya kamu juga tidak terlalu membutuhkannya. Ada masalah dengan Emerkin. Bayi kecil ini muntah lagi. Mengapa? Dokter menyarankan agar ibu kandungnya menyusui langsung. Tapi Tuan tidak tahu mengapa dia enggan. Pak Qin, mungkin Anda harus pergi lihat dulu. Tunggu sebentar. Biarkan saya yang menyusui Xiao Lang. Tapi Anda harus berjanji padaku. Segera aku menenangkan dia. Aku bisa tinggal dan menjadi asisten pengasuhan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Beberapa hal hanya bisa dilakukan oleh orang tua kandung anak itu. Kau belum berhasil menenangkan Little Wolf sejak terakhir kali. Itu hanyalah kebetulan. Pak Qin, maukah kau bertaruh denganku? Jika aku kalah, saya bisa bersumpah tidak akan pernah muncul di depan kalian lagi. Coba saja jika ingin. Tidak perlu mengancam saya dengan kata-kata seperti itu. Nyonya, silakan ke sini. Apakah Miss Fang benar-benar bisa melakukannya? Pak Qin, mungkin kita harus mencarikan dia seorang asisten. Mari kita lihat nanti. Si kecil ini. Terkadang dia bahkan menangis ketika Anda mendekatinya. Mengapa dia menjadi tenang begitu saja di pangkuan Putri Fang yang kedua? Tidak jelas. Mungkin orang juga berpikir, Putri Fang yang kedua adalah ibu kandung dari pemuda kecil ini. Apakah kamu juga berpikir begitu? Apa maksud Anda, Tuan Qin? Yo Chuan. Aku membutuhkanmu. Aku selalu merasa orang itu bukan Fang Zi pada malam itu. Coba cari kesempatan untuk melakukan tes kepaternan antara Fang Shui dan Xiao Lang. Akhirnya kau pulang juga. Cepat bantu aku lihat cincin kawin. Bagaimana dengan yang satu ini yang seharga 13 juta? Hanya tahu ribut di rumah dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu tahu sekarang di mana Fang Suksu? Sudah ditangkap. Ditangkap omong kosong. Hari ini dapat berita. Anak nakal Fang Suksu itu. Sudah diam dia membawa Suan Rong keluar dari panti jompo. Bahkan tidak mengurus prosedur pemindahan. Dengar-dengar sekarang dia masuk rumah Qin jadi pengasuh bulan. Tidak heran sudah lama tidak menemukan orang ini. Ternyata ini semua karena Qin Zhou Chuan. Benar. Apa? Wanita jahat ini. Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan pergi menangkap Suan Rong. Cepat pergi ke keluarga Qin dan cari Qin Zhou Chuan. Butuh begitu banyak upaya untuk membawa Anda ke keluarga Qin. Jangan sampai akhirnya dia membawa anak dan lari bersama Qin Zhou Chuan. Baiklah, aku akan segera cari dia dan berurusan dengannya. Perhatikan batasannya. Sang kecil, ibu akhirnya bisa merawatmu sendiri. Tenang saja, apapun kesulitannya. Ibu akan membawa kamu pergi dari sini. Pergi. Kamu mau pergi kemana? Tuan Qin. Panggilanmu terhadapku sekarang semakin sopan. Aku masih bisa membedakan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mungkinkah aku harus memuji kamu 2 kali? Jia Ge. Jika Emersing bersedia, itu akan menjadi kehormatan bagi saya.
Sue Sue Feng, sebenarnya apa yang kau inginkan? Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Emerkin. Mengapa kau tidak memberitahu saya tentang urusanmu dengan Liong lebih awal? Kini tiba-tiba muncul. Dan bahkan ingin menjadi asisten pengasuhan Xiaolang. Apa di matamu aku begitu? Tidak layak untuk kau percayai. Yo Chuan, apakah kau benar-benar mencintai Xiaolang? Aku akan memberinya kehidupan terbaik. Tapi untuk membesarkan seorang anak, hanya memberikan materi tidaklah cukup. Xiaolang lebih membutuhkan perhatianmu. Sebenarnya kadang-kadang, aku lebih berharap anak ini tidak pernah lahir. Apa? Tanpa dia aku tidak perlu pergi. Fang Zi, aku mencintai Xiaolang. Tapi aku tidak bisa menerima ibunya dia. Adalah orang yang aku tidak suka. Hanya ini yang bisa aku berikan padanya. Tapi Fang Suxu, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah orang itu benar-benar kamu malam itu? Kalau memang saya, lalu apa yang bisa saya lakukan? Begini, saya bisa dengan mudah membatalkan pertunangan dengan Fang Ziyi dan menikahimu. Ibumu sekarang juga sudah diambil dari panti perawatan. Mungkin seharusnya saya percaya pada Yo Chuan sekali saja. Cuan-cuan sebenarnya malam itu Feng Sue-sue. Yo Chuan, kau bisa bertanya padaku tentang adikku. Apa kau tidak percaya sama sekali? Xiaolang adalah anak kita berdua, kan? Aku hanya ingin memastikan saja. Kalau kau begitu meragukan, langsung saja katakan padaku. Aku akan membawa Xiaolang untuk tes paternitas saja. Kamu pergi saja. Kalau kamu lagi berbuat curang dalam tes paternitas, bagaimana? Aku tertarik. Aku sudah minta asisten mengambil rambut kalian. Dan juga Xiaolang untuk diuji. Kapan itu terjadi? Sayang, ibu akhirnya akan mengenalmu. Yo Chuan, aku tahu susu selalu tidak menyukaiku. Mengira aku dan ibuku telah merebut ayahnya. Tapi Xiaolang benar-benar anakku. Apakah kamu benar-benar ingin bersamanya? Sampai menyakiti hatiku seperti ini. Siapa sebenarnya yang menyakiti hati siapa? Apakah aku yang menyakitimu atau kamu yang merasa bersalah? Yo Chuan, aku hanya percaya pada mataku sendiri. Tentu saja. Kalau kamu sekarang jujur, aku juga bisa membuat keluarganya tidak begitu kejam. Ternyata di mata Yo Chuan, aku juga dilihat seperti ini. Baiklah. Kalau begitu, Xiaolang benar-benar anakku. Kamu mau apa lagi? Ini tidak mungkin. Suksu. Aku selalu menganggapmu sebagai adik kandungku. Tapi, ternyata diam-diam menggoda suami kakakmu. Sekarang bahkan anakku pun mau kamu rampas. Kalau begitu hari ini aku anggap semuanya sudah jelas. Kalau Xiaolang bukan anakku, saya bisa menggunakan seluruh keluarga Fang untuk mengganti rugi. Tapi jika dia adalah kamu, harus pergi dari Jiangcheng dan tidak kembali lagi. Mengapa Fang Zi tiba-tiba begitu yakin? Apakah kamu sebaiknya menepati janjimu? Jadi apa jawabannya? Tes DNA menunjukkan Xiaolang memang anak Fang Zi. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Fang Suxu bermain denganku. Kamu masih muda.
Qin Yo Chuan. Ternyata diam-diam memintaku dan Qin Lao untuk melakukan tes DNA orang tua anak. Untungnya aku sudah bersiap-siap. Bagaimanapun juga, aku harus menikah dengan keluarga Qin. Yo Chuan Xiaoleng. Benar-benar, itu adalah anak kita berdua. Aku sudah bilang, aku hanya bisa percaya pada mataku. Susu. Aku tahu kamu sedih karena kamu kehilangan anakmu dengan si Yoli. Terlalu berduka. Hanya karena Xiaolang lahir di bulan yang sama. Dia dianggap sebagai anakmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu juga tidak perlu terlalu menyalahkan diri. Bukan begitu. Jika Fang Shueshui ingin ibunya yang gila itu baik-baik saja. Lakukan saja aku dengan jujur. Kalau tidak, aku pasti akan mengirim dia untuk menemani MU. Ah. Fang Susu, apakah kamu ada yang ingin dikatakan? Aku sudah bilang, aku hanya bisa percaya pada mataku. Fang Susue. Jika ingin ibumu yang gila itu baik-baik saja. Berhati-hatilah. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya menemanimu di liang kubur. Bicaralah, angin dan salju. Tidak, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yo Chuan Susu. Hanya saja aku sulit menerima kehilangan anak ini. Kamu keluar dulu. Aku yang menenangkan dia. Fang Shueshui, aku benar-benar berharap kamu bisa berani sekali. Bicaralah jujur padaku. Kakak. Fang Suxu, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu ingin mendekati Yo Chuan dengan menggunakan nama anakmu. Aku beritahu. Ibu dari keluarga Qin hanya bisa menjadi diriku. Jika kamu masih berani memimpikan hal-hal yang bukan milikmu. Hati-hati atau aku akan menyebut Qin Lang ini anak haram. Beserta ibunya akan kubawa ke kubur bersamamu. Kau main-main dengan Xiaolang. Bukankah Yo Chuan akan mencarimu untuk bertanggung jawab? Asalkan aku bisa menikahi keluarga Qin. Aku bisa memiliki anak lain. Anak hasil dari perbuatan seorang wanita rendahan seperti kamu. Aku tidak peduli. Sayang, tenang saja. Dalam 2 hari, apapun yang terjadi, ibu pasti akan membawamu pergi. Tuan Qin, hari ini, apa sebenarnya yang terjadi dengan tes paternitas ini? Aku juga tidak begitu tahu. Tes ini dilakukan di rumah sakit pribadi Anda. Hasilnya pasti tidak bisa palsu. Selain kamu. Apakah ada orang lain yang pernah melihat laporan ini? Aku langsung datang ke rumah sakit begitu mendapatkan laporannya. Tidak akan ada orang lain yang tahu tentang ini. Dan dokumen itu pasti tidak ada yang menyentuhnya. Mungkin malam itu adalah ilusi Anda, Tuan Qin. Nona Fang adalah ibu kandung dari si kecil. Saya mengerti. Silakan keluar dulu. Lalu, Tuan Qin, bagaimana Anda berencana menangani Nona Fang yang kedua? Dengan penampilannya seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa merawat anak dengan baik? Atur saja dia dengan pekerjaan yang biasa. Jangan biarkan dia mendekati Xiaolang lagi. Aku juga tidak ingin melihatnya lagi. Oh ya, Qin Zong. Aku masih ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Keluarga Fang menelepon hari ini. Katanya Nona Fang sudah melahirkan anakmu. Tapi dia belum memiliki status resmi. Kamu juga enggan menyebutkannya ke orang luar. Jadi demi nama baik Nona Fang, mereka ingin mempercepat pernikahan. Dia bisa menggunakan cara yang tidak terhormat ini. Memaksa aku menikah dengannya. Bahkan peduli dengan nama baik. Tapi dia memang merasa tersinggung hari ini. Jika terus begini, akan segera berdampak pada saham grup Qin. Jadi, mereka ingin mengadakan pernikahan kapan? Setengah bulan lagi. Semakin cepat semakin baik.
Baiklah, setengah bulan. Hanya setengah bulan. Kali ini, aku sudah selesai. Keinginan keluarga Fang adalah Fang Sui, kau sebenarnya takut apa? Kenapa tidak mau percaya padaku sekali saja? Xiao Lang terus menangis. Bolehkah aku lihat lagi? Hanya sekali saja. Boleh kan? Jauhi, jauhi. Tuan Qin sudah bilang, kau tidak boleh mendekati tuan muda lagi. Lagi pula, tuan muda punya ibunya sendiri yang merawatnya. Kau ini siapa? Nona Fang yang kedua. Mengapa kau masih di sini? Linju, aku mohon, biarkan aku bertemu dengan Qin Zong sekali lagi. Aku benar-benar adalah ibu Xiao Lang. Bisakah saya tetap tinggal dan merawat Xiao Lang? Hasil tes DNA jelas tertulis. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Anda dan tuan muda tidak memiliki hubungan darah. Bosing sekarang bersedia menjadikan Anda pelayan. Itu sudah sangat berbelas kasih. Tapi saya tidak. Tapi setengah bulan lagi, Bosing akan menikahi adik perempuan Anda. Anda sebaiknya memikirkan kemana arah hidup Anda setelah ini. Setengah bulan kemudian, keluarga Fang memajukan pernikahan. Jadi segera, anak kecil itu bisa bersama ibunya setiap hari. Anda juga tidak perlu khawatir. Zhao Chuan juga sudah setuju. Jadi, kamu juga jangan mengganggu lagi. Lagi pula, kamu yang menipu Tuan Qin. Saya tidak menipunya. Xiao Leng benar-benar anak saya. Tes DNA saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Anda bilang Anda adalah ibu dari si kecil. Harusnya ada bukti yang jelas. Kalau tidak, siapa yang akan percaya? Bukti. Bukti-bukti. Julin, kau pasti yakin kau tidak pernah keluar dari ruangan tes DNA itu. Aku bisa bertanggung jawab memberitahu kau. Selain saat aku menerima telepon di depan rumah villa, file-file itu diletakkan di dalam mobil. Saya tidak membiarkannya meninggalkan saya setengah langkah pun. Dan di sekitar sana tidak ada orang sama sekali. Itulah masalahnya. Bisakah Tuan Lin memutar kamera pengawas di depan villa untuk saya lihat? Tentu saja. Baiklah. Nyonya Fang akan menikah. Masih ada waktu untuk mengajak saya kencan. Neranya tidak kecil. Tentu saja, karena aku terlalu merindukanmu. Kita belum bertemu berapa lama. Pasti kau telah menggodai banyak wanita. Bagaimana bisa? Aku paling menyukaimu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar sana. Kowan. Ibu. Saya dan Gao Hi susah payah hanya bertemu sekali. Kenapa kamu bersikap seperti ini padanya? Kamu masih bisa berkata seperti itu kepada saya. 2 tahun lalu kamu justru melakukan aborsi dengan orang brengsek ini. Merusak kesehatanmu. Tidak bisa hamil lagi. Sekarang aku berusaha keras untuk memasukkanmu ke dalam keluarga terhormat. Namun kamu masih terlibat dengannya. Apakah kamu tidak takut Qin Yo Chuan mengetahui dan membatalkan pertunanganmu? Tenang saja, pernikahan akan dilangsungkan 2 hari lagi. Tidak ada yang bisa salah. Meskipun begitu, sebelum pernikahan ini terjadi, hatiku selalu tidak tenang. Bagaimanapun juga, kamu segera urus ini untukku dengan orang brengsek itu. Kamu akan jadi Nyonya Qin ke depannya. Bersama mereka itu seperti apa sih? Aku tahu. Oh ya, sudahkah menemukan ibu dari si bajingan Fang Suxu? Sebelumnya tidak tahu. Sepertinya kedua ibu dan anak perempuan ini
Mungkin adalah tikus di kehidupan sebelumnya. Sangat bisa menyembunyikan diri. Apa boleh buat? Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa membuat masalah besar sekarang. Tentang yang lebih muda itu. Takutlah Qin Zhou Chuan tidak akan begitu mudah percaya. Laporan keibuan palsunya itu. Carilah waktu untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun juga dia masih seorang anak. Menjaganya di sampingmu juga ada gunanya. Nanti setelah aku menikah dengan keluarga Qin, baru cari anak. Anak haram Fang Suksu. Aku tidak mau. Baiklah, baiklah. Kamu fokus saja mempersiapkan pernikahan. Semua ini bisa dilakukan oleh ibuku. Tenang saja beberapa hari ini. Hari-hari baik ibu dan putri masih di depan sana. Aku mengerti. Jadi, tenang saja. Tidak membiarkanku bertemu dengan Gao He di rumah. Apakah aku bisa keluar? Ya. Miss Fang. Aku sudah bilang. Hanya aku sendiri hari itu. Di sini. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Untungnya sekarang masih sempat. Nona Fang, saya akan segera bawa Anda bertemu dengan Tuan Qin. Jangan khawatir dulu. Saya masih punya beberapa bukti yang belum dikumpulkan. Lin Ju. Tolong rahasiakan dari Yao Chuan sebelum ini juga. Kang Song, ini daftar tamu pernikahan. Ada yang ingin Anda tambahkan? Pernikahan akan berlangsung 5 hari lagi. Yaitu pernikahan Anda dan Nona Fang Zi. Saya akan konfirmasi proses terakhir dengan Anda. Kenapa 2 hari ini tidak terlihat Fang Su? Suren Fang memberitahu Susu dan pengurus bahwa baru-baru ini ada beberapa hal. Dan dia mengambil cuti selama setengah bulan. Setengah bulan? Siapa yang akan merawat Xiao Lang? Tuan Qin. Anda lupa? Terakhir kali. Anda tidak boleh membiarkan Nona Fang kedua lagi merawat Xiao Xiaoye. Biarkan dia menjadi pembantu biasa saja. Saya mengerti. Kamu keluar dulu ya. Sekarang bukti sudah lengkap. Kecil lah. Tunggu ya. Mama akan segera jemput kamu. Hahaha. Sayang. Kamu hari ini bersenang-senang, kan? Baru saja anak Qin Zhou Chuan. Tapi sudah menangis sampai tidak bisa bernapas. Kecil sekali. Bagaimana kalau kita bilang sayang kamu hebat? Anak Presiden Qin itu bagaimana? Anak yang dia lahirkan juga tetap bisa kita mainkan. Hahaha, diberi sedikit minuman saja langsung tersedak. Lalu dibawa ke rumah sakit lagi. Qin Zhou Chuan pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hahaha. Tapi kamu sama sekali tidak merasa kasihan pada anak itu. Ngomong-ngomong, itu bukan anakku. Kalau bukan karena uang, aku juga tidak akan meninggalkanmu dan menikahi Qin Zhou Chuan. Kalau begitu, itu baru masuk akal. Malam ini aku akan tinggal dan menemanimu dengan baik. Karena kamu berani menyakiti anakku, Fang. Kali ini aku pasti akan membuatmu kehilangan nama baik dan reputasi.
Nona Fang, akhirnya kamu datang mencari Tuan Qin. 2 hari ini aku menahan semuanya sampai merasa tidak nyaman. Kalau terlambat 1 hari lagi, upacara pernikahan akan segera dimulai. Saya menyempatkan diri untuk kembali ke keluarga Fang, mengambil beberapa barang. Bagaimanapun juga, kau datang sudah cukup. Tuan Qin sudah mengetahui kebenarannya. Pasti akan membantumu. Nanti kau dan si kecil bisa saling mengenali sebagai ibu dan anak. Semoga saja begitu. Dan terima kasih, Mingzu. Pernikahan dengan keluarga Fang tertunda terus-menerus. Kamu masih ingin menunda selama setengah bulan lagi. Qin Yo Chuan, tidak peduli dengan cara apapun. Cepatlah putus dengan Fang Suxu. Menikahi Fang Yizi. Bahkan memberinya anak-anakmu. Dan membuat kakak ipar jatuh cinta pada adik perempuannya. Berita gosip semacam itu akan mempengaruhi saham naik. Kamu tidak akan mendapatkan sahammu. Kamu dan ayah semuanya lupa bahwa aku sudah berusia 26 tahun ini. Ancaman seperti itu tidak berlaku lagi padaku. HMPH. Kamu tidak takut. Tapi aku tidak tahu apakah Fang Su takut atau tidak. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Suxu ibunya belum mati. Dia hanya mengalami kecelakaan. Dibawa ke klinik perawatan oleh keluarga Fang. Karena kamu tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk mengancam. Aku harus mengancam dia saja. Kalau kamu memang mencintainya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu. Halo. Yo Chuan. Kapan kamu datang? Baru sebentar. Apakah kamu sibuk sekarang? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Itu benar-benar jarang. Setelah semua, Miss Fang baru saja mengatakan beberapa waktu lalu bahwa dia tidak banyak yang bisa dibicarakan denganku. Ini untukmu. Ini lagi apa? Bukankah kamu selalu penasaran siapa orang itu pada malam itu? Sekarang aku bisa memberitahumu. Itu adalah aku. Fang Zi, aku mengganti hasil tes DNA dalam folder itu. Di sini ada semua bukti. Dan pernyataan yang memaksa aku menandatanganinya untuk memiliki anak dengannya. Perjanjian agar dia menikah dengan keluarga Qin. Hari ini aku berikan semuanya padamu. Jadi, apa yang kamu mau aku lakukan sekarang? Kamu bebas menikahi Fang Zi. Aku juga tahu dia lebih cocok untukmu daripada aku. Aku hanya berharap kamu bisa mengembalikan Xiao Lang padaku. Biarkan aku mengasuhnya. Tidak bisa. Kenapa? Qin Zhao Chuan, kamu lagi ngapain? Salju. Kamu pikir aku akan percaya pada apa yang kamu katakan? Maksudmu apa? Secara harfiah. Dan meskipun apa yang kamu katakan itu benar, tapi kamu juga tahu, keluarga kita akan segera menikah. Kalau saat seperti ini, saya membawa anak saya dan tunangan saya pergi. Apa saya masih mau reputasi grup Qin? Tapi bukankah kamu bilang padaku? Apa yang kamu katakan? Jika Qin Lang adalah anakmu, maka nikahi Fang Suxu. Kamu juga sudah dewasa. Apakah kamu merasa itu mungkin? Aku hanya ingin tahu, siapa ibu kandung Xiao Lang. Karena apapun hasilnya, orang yang akan aku nikahi adalah Fang Zi. Apakah kamu mencintainya? Cinta atau tidak, siapa peduli aku menikah. Dia hanya, identitasnya lebih sesuai dengan aku. Hanya itu saja. Ini semua yang tidak bisa dimengerti oleh anak yatim dari keluarga Fang. Tapi dia terus menyiksa anakku. Menyiksa Xiao Lao. Dia hanya tidak tahu cara membesarkan anak. Tapi tidak apa-apa. Cari saja 2 pengasuh bayi lagi, itu sudah cukup. Anak-anak saya bukan anak kucing atau anjing. Xin Zhou Chuan. Hari ini saya sudah melihatmu jelas. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi Xiao Lang pasti akan kuambil.
Oh, Miss Fang, Anda. Tuan Qin, saya akan memanggil dokter keluarga untuk Anda, tidak perlu. Apakah hasil tes paternitas ini benar? Tuan Qin, ini karena saya tidak bekerja dengan baik. Anak kecil itu memang adalah anak kandung Anda dan Nona Fang. Dan Nona Fang selama ini telah menipumu. Saya mengerti. Jadi, pernikahan besok. Pertama siapkan 3 tiket pesawat untuk Fang Suxu. Kirim dia pergi dari Jiancheng malam ini. Mengenai pernikahannya, tetap berlangsung. Tapi aku tidak akan hadir. Ini sebagai hadiah pernikahan untuk Fang Ziyi. Suxu, kamu pulang ya? Kenapa kamu tidak bilang ke Mama? Ibu sudah menjadi nenek. Ibu yang kecil. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Oh, Ibu. Apa sebenarnya terjadi? Mengapa Xiaolang ada di rumah kita? Aku juga tidak tahu. Hari ini aku pulang ke rumah. Sabar menunggu kamu pulang. Pada siang hari, ada seorang pemuda datang mengetuk pintu. Aku membukanya, dia langsung menyerahkan bayi padaku. Pemuda muda itu. Dia juga memberiku ini. Katanya harus aku serahkan padamu. Kalau kamu lihat satu kali, kamu pasti akan mengerti. Susue, mengapa kamu menangis? Ini sebenarnya apa maksudnya? Aku baik-baik saja, Ma. Sekarang kita bisa bawa Xiaolang bersama ke tempat baru untuk tinggal. Apakah Yao Chuan tidak ikut? Bisa, kami hanya perlu memberinya sedikit waktu. Sudah sampai waktunya seperti ini. Kenapa Qin Zhao Chuan masih belum datang? Kamu panik apa? Padahal sudah begini waktunya. Apa Qin Zhao Chuan masih akan lari? Kecuali dia dan muka keluarga Qin benar-benar mau hilang. Tapi kamu tidak merasa. Hari ini sama sekali tidak terlihat seperti hari pernikahan. Mana ada pengantin yang terus-menerus ditinggalkan di rumah menunggu. Ngomong-ngomong tentang anak haram Qin Lang itu ya. Lain kali aku membawanya ke kelas renang anak-anak. Tidak sengaja tersedak beberapa kali. Lalu demam. Sekarang sedang di rumah sakit. Apa yang kamu katakan itu benar atau tidak? Apakah Qin Yao Chuan tahu tentang hal ini? Tentu saja itu benar. Saya sudah bilang, anak ini akan saya serahkan padamu. Saya tidak akan mengurusnya lagi. Tidak, rumah sakit mana? Saya harus menelepon dan bertanya. Rumah sakit yang saya kunjungi sebelumnya untuk aborsi. Halo, saya ingin bertanya di mana King Lang dirawat. Sekarang situasinya bagaimana? King Lang adalah anak yang beberapa hari lalu keracunan alkohol. Anak yang dibawa ke rumah sakit. Keracunan alkohol. Iya. Itu dia. Perawatan anak itu selesai semalam. Tuan Tanaka mengatasnamakan ayahnya. Sudah mengurus prosedur pemulangan. Kalian tidak tahu. Apa sudah dipulangkan? Ini bagaimana ceritanya? Baiklah. Kami sudah tahu. Qin Yao Chuan. Tidak mungkin tanpa alasan mengurus pemulangan anak. Segera hubungi dia. Katakan padanya anak hilang. Periksa apakah Fang Suxu yang berbuat nakal. Baiklah. Yao Chuan, akhirnya kamu datang menikahi aku. Tapi urusan pernikahan ditunda dulu. Apakah kamu tahu bahwa Xiaolang hilang? Tahu? Aku yang mengurus surat keluar rumahnya. Syukurlah, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tahu, Xiaolang adalah harta berharga bagiku. Jika dia terjadi sesuatu, aku juga tidak ingin hidup. Benarkah?
Tentu saja benar. Kamu seharusnya melihat betapa baiknya aku terhadap Xiaolang. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pernikahan kita. Kenapa kamu berpakaian sembarangan begitu? Kamu tidak akan berubah pikiran dan tidak mau menikah denganku, kan? Aku tidak berubah pikiran. Bagus kalau begitu. Hanya saja kamu tidak punya kesempatan lagi untuk menikah denganku. Yo Chuan, apa maksud omonganmu ini? Kenapa hari ini kamu bicara aneh banget? Aku sama sekali tidak mengerti. Nona Changyi, ada yang melaporkan bahwa Anda menyiksa anak. Tolong ikut kami sebentar. Bagaimana mungkin? Yo Chuan adalah anak kandung saya. Bagaimana mungkin saya menyiksa Xiaolang? Benar, benar. Yo Chuan, apakah kamu salah paham? Urusan keluarga ini nanti saja dibicarakan. Nyonya Yuli Mei, Anda terlibat dalam kecelakaan dan kabur 10 tahun lalu. Tolong ikuti kami ke kantor. Jangan, hahaha, jangan. Hahaha. Jadi ini adalah kisah kecebong mencari ibu. Xiaolang ingin mendengar apa lagi? Ibu akan menceritakan untukmu. Ayah. Xiaolang lagi rindu ayahnya. Kalau begitu, ibu akan menunjukkan fotonya padamu. Bagaimana? Tidak, bukan itu. Fang Susu. Aku datang menjemput kalian pulang. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut. Untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.